Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Desember 2022 dengan judul Kediaman Allah adalah Rumah Umat Tebusan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita ikuti penjelasannya. Di hadapan umat tebusan tampaklah kota suci itu. Yesus membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang mutiaranya, dan bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran masuk ke dalamnya. Di sana mereka memandang Firdaus Allah, tempat kediaman Adam sebelum ia berdosa. Kemudian suara itu yang lebih merdu dari musik manapun yang pernah didengar telinga fana, terdengar berkata, "Perjuanganmu telah berakhir." Marilah hai kamu yang diberkati Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 681 dan 682. Kemudian saya melihat malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya, membawa mahkota kemuliaan dari kota itu, sebuah mahkota untuk setiap orang kudus, dengan namanya yang tertulis di atasnya. Ketika Yesus meminta mahkota-mahkota itu, malaikat-malaikat mempersembahkannya kepadanya, dan dengan tangan kanannya sendiri, Yesus yang indah itu memakaikan mahkota-mahkota itu ke atas kepala orang-orang kudus. Dengan cara yang sama, malaikat-malaikat membawa kecapi, dan Yesus menyerahkan kecapi-kecapi itu juga kepada orang-orang kudus. Malaikat-malaikat pemimpin mula-mula membunyikan nadanya. Kemudian setiap suara mengangkat pujian dan syukur yang berbahagia. Dan setiap tangan dengan cekatan memetik tali-tali kecapi yang mengeluarkan bunyi musik yang paling merdu, tiada taranya. Kemudian saya melihat Yesus memimpin rombongan yang ditebus itu ke pintu gerbang kota itu. Ia memegang gerbang itu dan mendorongnya di atas engselnya
yang berkilau-kilauan, lalu menyuruh bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran supaya masuk ke dalam. Kemudian luar biasa yang mereka lihat di mana-mana. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 411 dan 412. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Iman kami terus bertambah, oleh karena kami diingatkan tidak perlu gelisah dan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak kondusif saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustuh, dan juga kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya, rumah sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para pembina, tukang material, dan juga perizinan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mencurahkan hikmat dan sukacita sorga, dan juga semuanya dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa dan juga dosen mahasiswa, dan juga para rektor di setiap lembaga pendidikan dengan hikmat sorga, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, dan berikan sukacita selalu di dalam tugas dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.